Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyyi shalihin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Guru kita yang mulia Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Syarif Matnajih dan pimpinan kita yang kita banggakan, Bapak Menteri Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, masih muda, ganteng, gagah, Masya Allah. Kita doakan semoga Pak Menteri beserta anak dan istrinya. Oh, satu. Terbalik, kita doakan semoga Pak Menteri beserta istri dan anak-anaknya semoga dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya para pemirsa TV One Damai Indonesiaku di mana saja berada, ibu bapak hadirin yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda bapak ibu, hari ini banyak rumah tangga yang roboh bukan karena tidak punya keturunan, juga bukan karena tidak punya harta dan kekayaan. Tapi kebanyakan hari ini rumah tangga bisa roboh, bisa hancur gara-gara di dalam rumah itu sudah tidak ada lagi ketenangan hati dan harmonisasi. Betul? Betul? Assalamualaikum. Ayah bunda, katanya ada orang, ya kalau nggak punya anak ya nggak bahagia Ustadz. Kata siapa? Banyak kok rumah tangga yang dikarunia anak bahagia. Sebaliknya kita lihat, kalau benar rumah tangga ya harus dengan anak keturunan baru bahagia, baru utuh. Coba lihat sekelas artis Angelina Jolie. Kenal bu? Jangan suruh ngulang lagi, saya susah namanya ini pak. Angelina Jolie, Kevin Costner, Eddie Murphy, semuanya anaknya banyak, tapi rumah tangganya berakhir tragis perceraian, Pak. Oh mungkin karena nggak punya harta, nggak punya kekayaan, jadi rumah tangganya akhirnya rusak. Enggak juga. Coba lihat, siapa yang nggak kenal Bill Gates? Siapa yang nggak kenal Elon Musk? Orang kaya raya, puluhan tahun terkenal kaya raya. Tapi nyatanya rumah tangganya berantakan, kawin cerai, kawin cerai, dan seterusnya. Itu artinya ayah bunda, rumah tangga yang menentukan bukan apakah di dalamnya ada keturunan, apakah di dalamnya ada harta kekayaan yang melimpah, tidak. Tapi rumah tangga justru harus dibangun yang pertama, niatnya harus lurus dulu. Coba lihat rumah tangga Sayyidah Aisyah, apakah beliau punya keturunan? Punya bu? Enggak, tapi hidupnya bahagia. Coba lihat Sayyidina Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah. Beliau apakah kaya raya, punya banyak harta? Enggak pak, sampai kuli ngangkut air, tangannya sampai lecet-lecet. Sahabat Ali, tapi bahagia hidupnya pak. Rumah tangganya utuh pak, harmonis. Makanya yang pertama, kalau memang rumah tangga ingin utuh, ingin bahagia, ingin langgeng, ingin harmonis, luruskan dulu niatnya untuk meraih ridho Allah. Jadikan membangun rumah tangga sebagai ibadah. Ingat ayah bunda, siapapun apapun ya, kalau dia beramal berbuat demi untuk meraih ridho Allah, insya Allah indah, mudah, berkah, alhamdulillah. Tapi kalau kita berbuat beramal bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih, ibu-ibu ngurus anak, ngelayanin suami karena suami apa karena Allah? Masya Allah, soleha semuanya warganya nih Pak Menteri ya. Tapi yang belakang belum teriak kompak keras. Saya tanya sekali lagi, ibu-ibu ngurus anak, ngelayanin suami karena suami apa karena Allah?
Cakep. Nih dengarkan baik-baik ya. Satu malam ibu bangun tahajud, bangunkan suami, berharap tahajud bareng, tapi suami dibangunkan susah. Akhirnya ibu tahajud sendiri. Selesai ibu tahajud, suami ibu bangunkan masih susah. Akhirnya ibu nyiapkan sarapan pagi, ibu masak makanan terbaik, matang makanan, ibu tata sarapan pagi di meja makan. Suami ibu bangunkan, bangun suami, mandi suami, berpakaian suami. Tapi setelah itu suami langsung keluar rumah, makanan sarapan yang ibu sudah siapkan tidak disentuh sedikit pun. Ibu kecewa enggak? Tuh kan, katanya karena Allah, tapi kecewa. Begitu suka pegal kita begitu sama perempuan, Pak Kiai. Belum semenit udah berubah. Kalau karena Allah tetap alhamdulillah. Kok alhamdulillah Ustadz? Alhamdulillah saya jadi bisa berbagi makanan ke tetangga. Alhamdulillah saya jadi bisa berbagi makanan ke orang lain. Mudah-mudahan suami saya di luar dapat makanan yang lebih baik dan berkah. Alhamdulillah. Kalau ibu susah payah ngurus anak, ngelayanin suami masih suka kecewa, berarti belum benar-benar karena Allah. Makanya jadikan ngurus anak, keluarga, jadikan sebagai ibadah demi untuk meraih ridho Allah, Bu. Tapi Ustadz, istri kan bagaimana suami, Ustadz? Suami brengsek, istri bejat. Suami rusak, istri nakal, Pak Ustadz. Apa ya begitu, Bu? Apa ya begitu, Bu? Enggak. Mana buktinya? Lihat Nabi Nuh, kurang soleh apa? Seorang nabi berdakwahnya aja 950 tahun, tapi punya istri kafir. Betul. Lihat Nabi Lut, kurang soleh apa seorang nabi, tapi punya istri kafir. Tapi sebaliknya Fir'aun, ibu kenal Fir'aun? Umurnya berapa nih orang nih? Sejaman sama Fir'aun. Paham ya Bu dalam sejarah ya? Fir'aun raja kafir ngaku Tuhan, punya istri sangat soleha, Sayyidah Asyah. Saking ridhonya ngurus anak keluarga Fir'aun, saking ikhlasnya punya suami Fir'aun, turun ridho Allah, surga jaminannya. Alhamdulillah. Ayah bunda, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Tanamkan akhlak dan nilai kasih sayang. Rasulullah Pak, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku orang yang paling baik dengan keluargaku. Maka kata Rasul, ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Enggak ada laki-laki yang mulia kecuali dia yang memuliakan wanitanya, dan tidak ada lelaki yang hina kecuali dia yang menghina perempuannya. Makanya Rasulullah paling lemah lembut, bahkan romantis Pak di keluarga Pak. Rasulullah kalau minum Pak, itu kalau di rumah Sayyidah Aisyah diambil gelasnya, sayang ada apa Bang? Gelas kamu mana? Ini Bang. Itu gelas itu diputer Pak, dicari bekas bibir Sayyidah Aisyah, di situ Rasulullah minum. Masya Allah. Laki-laki sekarang kan belagu-belagu banget ya Bu ya. Bu ini gelas kamu Bu. Iya Bang, emang kenapa sih Bang? Bau banget jengkol, ganti. Aduh. Rasul itu Pak lelaki suami yang mandiri Pak. Karena fi mihnati ahli. Rasulullah kalau di rumahnya Pak, beliau sering ngelayanin sendiri, kadang ngesol sendal sendiri, jahit pakaian sendiri Pak. Rasul Pak. Sekarang suami sekarang manja-manja banget ya Bu ya. Iya Bu ya. Dikit-dikit minta ambilin suami. Rasulullah Pak, Masya Allah luar biasa mandiri. Orangnya romantis Rasulullah. Oh berarti kita harus romantis Pak Ustadz? Ya enggak juga. Keluarga yang penting saling menghargai, saling percaya, ya, saling menasehati, ya. Bahwa Rasul, kita perlu tiru Rasul romantis boleh, tapi kalau nggak bisa jangan dipaksa. Mentang-mentang sore ini ngaji, Rasul keluarganya romantis, besok sore dipraktekkan sama ibu-ibu. Suaminya pulang kerja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah suamiku, dirimu telah ku nanti sejak pagi hari. Aku sangat merindukanmu. I love you suamiku. Kata suaminya, lu mabok.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syahdan yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya, mengajak kita semuanya, mengingatkan kembali bahwa untuk kembali meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun hubungan harmonis keluarga kita. Nah pemirsa, di segmen berikut nanti Bapak Menteri akan bergabung bersama-sama kami untuk berbincang-bincang berkaitan dengan bagaimana peran keluarga dalam melahirkan generasi sehat dan berkualitas. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.